anak-anak kelas 3, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam belajar. Nah, kalau kemarin kalian sudah mengerjakan soal yang Ibu berikan secara umum dulu, bagaimana tentang jenis sumber daya alam yang ada di sekitar ataupun yang ada di daerah kita. Dan dari apa yang sudah kalian kerjakan, itu sudah tepat. Dan terima kasih untuk orang tua ya yang selalu mendukung pembelajaran ya di rumah ya. Dan untuk hari ini kita lihat bagaimana sih secara rinci lagi kita bahas tentang jenis dari sumber daya alam ini ya. Kemarin kita bahas secara umum. Mari kita masuk dari jenis sumber daya alam ya. Nah, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, dan berdasarkan sumber dari daya alam ini ya, itu terbagi menjadi dua macam. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ya. Dan sumber daya alam yang dapat diperbarui itu artinya sumber daya alam yang selalu ada dan jika berkurang dapat dipulihkan kembali dalam waktu yang tidak terlalu lama ya. Contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui ini adalah misalnya makhluk hidup ya, seperti tumbuhan dan hewan ya. Selain itu juga ada jenis makhluk tak hidup ya. Dan yang termasuk dalam makhluk tak hidup di sini maksudnya adalah seperti matahari, udara, tanah, dan juga air. Semuanya berlimpah dalam kehidupan kita ya, dan selalu ada dalam kehidupan kita. Makanya dia disebutkan sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, biasanya walaupun ini dapat diperbarui, kita tetap yang namanya mengelola sumber daya alam itu agar tetap terjaga kelestariannya. Jangan sampai karena merasa ini selalu ada, lalu kita kurang memperhatikan ataupun tidak peduli ya dengan sumber daya alamnya. Dan untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, maksudnya adalah sumber daya alam yang jika persediaannya habis itu akan makan waktu yang sangat lama untuk bisa dihasilkan kembali. Contohnya seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara ya. Selain dari apa yang disebutkan tadi, semua jenis bahan tambang ya itu semuanya adalah termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui karena semua itu memerlukan waktu yang sangat lama ya, atau ribuan atau bahkan jutaan tahun untuk memperoleh sumber daya alam itu kembali. Kenapa? Harga dari minyak bumi, gas alam, dan batu bara itu mahal ya, karena dalam memanfaatkannya pun itu memerlukan waktu yang sangat lama. Karena itu untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ataupun yang dapat diperbarui selalu ada, maka kita harus pandai dalam mengelola serta menjaga kelestariannya. Karena kalau kita terus mengolah dan memanfaatkannya tanpa menjaga kelestariannya juga akan berdampak negatif ataupun tidak baik buat kehidupan kita untuk beberapa tahun yang akan datang nanti ya. Karena kalau kita olah semuanya dalam tahun ini, misalnya kita kejar dalam 5 tahun ini mengelola dan mengambil semua sumber daya alamnya untuk 25 tahun ataupun 50 tahun kemudian bagaimana ya. Sedangkan kita lihat tadi untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu perlu ribuan bahkan jutaan tahun untuk bisa dimanfaatkan kembali. Karena itu kita wajib menjaga sumber daya alam kita. Nah, itulah pembahasan kita hari ini ya, untuk menjawab apa yang sudah kita bahas secara umum ya dari yang kita pelajari pada video sebelumnya, dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Jadi kalian mulai hari ini sudah tahu yang mana sih kelompok sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Dan untuk kegiatan kamu di rumah, silakan kamu kerjakan soal berikut ini ya. Ditulis di buku latihan kamu dan dikumpulkan kan seperti biasa. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini ya. Ya, tetap semangat, selalu jalankan protokol kesehatan untuk tetap menjaga kesehatan kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita dengan selalu menggunakan masker, selalu mencuci tangan,
dan juga menjaga jarak serta menghindari kerumunan ya. Sampai di sini dan sampai jumpa.